Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yunita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Karena aku sedang berada di kota suci Mekah, aku ingin share salah satu tempat yang bisa dikunjungi selama berada di kota suci Mekah, yaitu rumah Abu Bakar Siddiq yang sekarang dijadikan masjid. Kisah Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa momen penting bersejarah. Salah satunya yakni ketika beliau hijrah ke Madinah bersama sang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Di momen inilah Islam makin berkembang hingga bisa menguasai Mekah. Membicarakan hijrah tentu wajib menyertakan rumah Abu Bakar As-Siddiq sebagai titik tolak perjuangan penting. Lantas seperti apa kondisi rumah Abu Bakar saat ini? Seperti diketahui bahwa rumah bekas Abu Bakar As-Siddiq berada di blok Mekah Towers Hotel. Bahkan untuk mengenang sang khalifah pertama itu di lantai 4 hotel dibangun Masjid Abu Bakar Siddiq. Lokasinya adalah di dekat WC 6 di atas KFC, dan di bawah itu kita harus menaiki eskalator, 3 eskalator, dan sampai ke eskalator terakhir kita belok kiri. Jadi ada 2 bagian masjid, untuk perempuan dan untuk laki-laki. Untuk laki-laki belok ke sebelah kiri karena itu langsung menghadap ke Masjidil Haram. Sedangkan untuk yang perempuan ada di bagian kanan belakang. Ada sekitar 3 blok untuk sholat perempuan. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kisahnya pun tak luput dari perjalanan sejarah Islam. Walaupun saat ini masjid tidak dalam bentuk rumah, bangunan ini digunakan sebagai Masjid Abu Bakar untuk mengenang beliau. Abdullah bin Abu Quhafah atau lebih dikenal sebagai Abu Bakar Siddiq adalah salah seorang pemeluk Islam awal, salah seorang sahabat utama Muhammad, dan khalifah pertama yang dibaiat setelah kematian Nabi Islam Muhammad. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad. As-Siddiq adalah julukan dari Nabi Muhammad kepada Abu Bakar dan menjadi salah satu gelar yang paling melekat pada dirinya. Bersama ketiga penerusnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib,
Abu Bakar termasuk dalam jajaran Khulafaur Rasyidin. Ia juga termasuk dalam 10 orang yang dijanjikan akan masuk ke surga. Sebagai salah seorang pemeluk awal Islam, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah agama Islam, yaitu Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Kedekatan dan kesetiaannya kepada Muhammad merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar. Utamanya terlihat saat mendampingi Muhammad hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Muhammad dalam perjanjian Hudaybiyah. Meski banyak sahabat Nabi kala itu awalnya enggan menyepakati perjanjian tersebut karena dipandang berat sebelah. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah setelah kematian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Masa kekuasaannya sangat singkat, dipusatkan pada pemadaman pemberontakan klan Arab yang berselisih paham dengan kekhalifahan Abu Bakar serta keluar dari agama Islam, dan Abu Bakar membantu mengumpulkan lembaran-lembaran tulisan ayat Al-Quran untuk pertama kalinya. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Muhammad, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru dan seterusnya. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad pada kakeknya bernama Murrah bin Ka'ab, dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu Al-Khair Salma bin Sakhar bin Amir bin Ka'ab dan seterusnya. Ayah ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Muhammad memberinya gelar Asy-Shiddiq, artinya orang yang berkata jujur. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Muhammad kepada umatnya, perjalanan spiritual satu malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa dan dari Aqsa ke langit ketujuh, sehingga ia lebih dikenal sebagai Abu Bakar Asy-Shiddiq. Abu Bakar lahir di kota Mekah sekitar tahun 573 atau tahun kedua dari tahun gajah, dari keluarga kaya Bani Taim dari suku Quraisy. Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu di antara suku Badui yang menyebut diri mereka dengan nama Ahli Ba'ir atau rakyat unta. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing, dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar yang artinya bapak unta. Ketika berumur 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan khalifah dagang. Muhammad yang pada masa itu berusia 12 tahun juga bersama khalifah tersebut. Pada tahun 591, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi berdagang, berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarga. Dalam tahun-tahun mendatang, Abu Bakar sering sekali bepergian dengan kafilahnya. Perjalanan bisnis membawanya ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Perjalanan bisnis inilah yang membuatnya semakin kaya dan semakin berpengalaman dalam berdagang. Bisnisnya semakin berkembang, mempengaruhi status sosial Abu Bakar. Meskipun ayahnya Abu Quhafa Utsman masih hidup, Abu Bakar diakui sebagai kepala sukunya. Seperti anak-anak lain dari keluarga pedagang Mekah yang kaya, Abu Bakar adalah orang terpelajar, bisa menulis dan bisa membaca, dan dia juga menyukai puisi. Abu Bakar biasanya menghadiri pameran tahunan di UKAS dan ikut berpartisipasi dalam simposium puisi. Ia memiliki ingatan yang bagus dan pemahaman yang baik mengenai silsilah dan asal-usul suku-suku Arab, sejarah, dan juga politik mereka. Sebuah cerita ketika Abu Bakar masih kecil, ayahnya membawanya ke Ka'bah dan meminta Abu Bakar berdoa kepada berhala. Setelah itu ayahnya pergi untuk mengurus urusan bisnis lainnya, meninggalkan Abu Bakar sendirian dengan berhala tersebut. Abu Bakar lalu berdoa kepada berhala, "Ya Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian, berikanlah aku pakaian."
Berhala itu tetap acuh tak acuh tidak menanggapi permintaan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berdoa kepada berhala lainnya dan mengatakan, "Ya Tuhanku, berikanlah aku makanan yang lezat. Lihatlah, aku sangat lapar." Berhala itu masih tidak memberikan jawaban apapun dan acuh tak acuh. Melihat permintaannya tidak dikabulkan, kesabaran Abu Bakar lalu habis dan mengangkat sebuah batu dan berkata kepada berhala, "Di sini aku akan mengangkat batu dan akan mengarahkan kepadamu. Kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri." Abu Bakar lalu melempar batu tersebut ke arah berhala dan meninggalkan Ka'bah. Setelah itu Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Setelah kembali dari perjalanan bisnis dari Yaman, Abu Bakar diberitahu oleh teman-temannya bahwa ketika ia tidak berada di Mekah, Muhammad menyatakan dirinya bahwa ia adalah utusan Allah. Ibnu Jarir at-Tabari, ahli sejarawan Muslim yang paling terkenal dalam bukunya Tarikh at-Tabari, mengutip perkataan Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku, apakah Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam? Ia menjawab, tidak, lebih dari 50 orang masuk Islam sebelum Abu Bakar, tetapi ia unggul sebagai seorang Muslim. Umar bin Khattab masuk Islam setelah 45 laki-laki dan 21 perempuan. Adapun salah satu yang terkemuka dalam Islam dan iman adalah Ali bin Abi Thalib." Tapi banyak pendapat yang tidak setuju dengan pendapat itu. Dinyatakan bahwa yang menyambut Muhammad sebagai utusan Allah adalah pertama Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih berusia belia, dan wanita pertama yang beriman adalah Khadijah sang istri. Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas. Dia berpendapat bahwa wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, Zaid bin Harisah adalah budak pertama yang masuk Islam, Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang masuk Islam karena pada waktu itu Ali belum dewasa. Adapun laki-laki dewasa dan merdeka yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dalam kitab Hayatus Sahabah dituliskan bahwa Abu Bakar masuk Islam setelah diajak oleh Muhammad. Diriwayatkan oleh Abu Hasan At-Trabulusi dari Aisyah, ia berkata, "Sejak zaman jahiliyah Abu Bakar adalah kawan Muhammad. Pada suatu hari dia hendak menemui Muhammad. Ketika bertemu dengan Muhammad dia berkata, 'Wahai Abul Qasim,' yaitu panggilan Nabi, 'ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lain?' Muhammad bersabda, 'Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajak kamu kepada Allah.' Setelah selesai Muhammad berbicara, Abu Bakar langsung masuk Islam. Melihat keislamannya itu dia gembira sekali. Tidak ada seorang pun yang ada di antara kedua gunung di Mekah yang merasa gembira melebihi kegembiraannya. Kemudian Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, mengajak mereka untuk masuk Islam. Lalu mereka pun masuk Islam. Abu Bakar lalu mendakwakan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak tokoh penting lainnya. Ia banyak berkorban untuk Islam hingga Muhammad berkata, "Sungguh orang yang paling banyak berkorban untukku dalam harta maupun persahabatan adalah Abu Bakar." Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam perang Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit, dikumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Muhammad. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Kita menyebutnya Mushaf Utsman.
Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Naik lagi. Aku kan cuma deket tuh, cuma 150 meter tuh. Ah, iya. Dan tadi di taman makan